kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Dila, Bu. Ya, Dila pimpin doanya, Nak. Siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memulai materi baru, Ibu ingin memeriksa lokal anak-anak Ibu semua apakah sudah rapi, apakah masih ada sampah. Kalau masih ada, tolong dibuang sampahnya ke tong sampah ya. Sudah anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Oke, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Suci, kenapa Suci? Enggak ada, Bu. Jahat. Ya, Bu. Tolong dengarkan Ibu ya. Ya, Bu. Ibu absen dulu ya. Nadila Wulandari, Ya, Bu. Debbie Yonita, Hadir, Bu. Mahasuci, Hadir, Bu. Nita Elvita. Ya, Bu. Hadir semua ya berarti? Ya, Hadir Bu. semua, Bu. Oke. Baik, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, bisa didengarkan anak-anak Ibu? Bisa, Bu. Sebelum kita masuk materi kita hari ini, Ibu ingin mereview materi minggu lalu. Siapa anak-anak Ibu yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Bu, Ya, Suci? tentang musyawarah, Bu. Ya, musyawarah. Jadi materi kita, ya bagus sekali. Jadi materi kita minggu lalu mengenai musyawarah. Nah, kepada anak-anak Ibu siapa yang masih ingat apa itu pengertian musyawarah? Bu. Ya, Suci? Baiklah, Bu, musyawarah secara bahasa yaitu berasal dari kata bahasa Arab yaitu syawara yang artinya berunding. Sedangkan musyawarah secara istilah yaitu upaya yang dilakukan secara bersama yang dilakukan dengan dingin hati yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah, Bu. Ya, bagus ya berarti anak-anak Ibu masih mengingat materi kita minggu lalu. Ya, Jadi Bu. bisa Ibu lanjutkan untuk materi kita hari ini? Bisa, Bu. Jadi sebelum Ibu melanjutkan materi kita hari ini, Ibu ingin menayangkan sebuah gambar. Nah, anak-anak Ibu tahu itu gambar apa? Nggak jelas, Bu. Kebawahin dikit. Ya, Bu. Anak-anak Ibu Nampak, tahu? Bu. Ya, coba kasih pendapatnya. Itu gambar apa? Ya, kepada Debbie. Itu di persidangan, Bu. Ya, itu lagi di persidangan. Siapa lagi yang tahu? Bu, Ya, Suci. ada seseorang yang sedang disidang, Bu. Ya, Karena kesalahannya, Bu. ya bagus sekali ya. Kesalahan. Gambar kedua ini. Gambar apa itu? Bu. Ya, Suci. Bu. Itu orang tuanya pilih kasih, Bu. Yang satu dipeluk, yang satu tidak, Bu. Ya. Ya, Debbie. Debbie, tadi jangan. Iya, sama, Bu. Sama. Ya, Nita, ada pendapat lain? Dibeda-bedakan kasih sayangnya, Ya. Bagus sekali ya, Dila. Ada pendapat lain? Bu. Ya, bagus sekali ya. Baiklah, dari gambar yang Ibu tayangkan, apa kesimpulan yang dapat anak-anak Ibu dapat? Bu. Ya, Bu. kepada Suci. Jadi itu menjelaskan tentang kalau yang gambar itu tidak adanya keadilan di situ kepada anaknya, Bu. Oh iya, Kalau berarti gambar yang tentang hukum tadi itu apa Bu, namanya? ya, Dila. Gambar yang pertama tadi tuh menegakkan keadilan, Bu. Ada yang benar, ada yang salah kayak gitu. Tergantung hakimnya. Ya, baik ya. Ibu ingin menayangkan video satu lagi ya. Ya, Bu. Tadi
Iya, oh tadi bukan dia kasih loh. Ini bagiannya. Lu di badannya suatu ini satu sih. Wah, berbaur sama dia. Oh iya sih, wow. Wis. Share lagi Pak. Kenapa Dila? Nggak ada Bu. Tolong disimak ya videonya nanti ibu tanya. Ya bagus sudah. Iya nanti ini tadi kan. Iya. Ibu ya. Sudah selesai kan? Sudah Bu. Oke. Baiklah, dari video yang ibu tayangkan apa yang anak-anak ibu dapat simpulkan dari video tersebut? Ya, Suci? Jadi dari video tersebut dapat saya simpulkan bahwa ada anak-anak yang jualan tisu Bu, dia susah, nggak ada orang yang membeli tisunya Bu. Terus dia menemukan dompet seseorang yang jatuh Bu, tetapi karena dia jujur ditanamkan oleh orang tuanya dalam hatinya tidak boleh berbohong atau mengambil barang orang, jadi dia harus jujur Bu, dikembalikannya kepada orang tua itu Bu. Iya. Yang lain? Bu, lanjutannya Bu. Ya. Nita? Ya Bu, dari apa yang dibilang Suci itu, jadi setelah dia menemukan dompetnya dan dikembalikan lagi kepada bapak tersebut membantu orang tersebut, membantu anak itu Bu, sampailah anak itu tamat kuliah Bu, sampai wisuda dia Bu. Ya. Ada lagi yang pendapat yang lain? Oh, ada Bu. Ya, kepada Devi. Nah, jadi intinya itu Bu, jika kita bersikap jujur, itu akan kembali juga kepada kita Bu. Ya. Seperti yang dilakukan oleh anak itu kan Bu, dikembalikannya lagi. Nah, habis itu dia disekolahkan oleh bapak. Iya. Pendapat anak-anak ibu sangat bagus sekali ya. Jadi nilai yang dapat kita ambil dari video tersebut yaitu nilai kejujuran, yang dimana dia tidak terpengaruh oleh temannya. Tadi kan ada temannya yang menggoda dia untuk menjajankan uang tersebut, tapi dia tetap bersikeras. Itu karena ajaran dari ibunya, karena ibunya pernah berkata jangan pernah ngambil hak orang lain gitu. Ya Bu. Berarti anak-anak ibu sudah paham kan? Sudah, Bu. Nah, baik, sebelum ibu masuk materi, berarti apa yang anak-anak ibu dapat simpulkan dari kedua media yang ibu tayangkan tadi? Dari pertama tadi gambar dan video tersebut. Materi kita tentang hari ini tentang apa? Bu. Ya, Dila? Jujur dan adil Bu. Ya, bagus. Jadi materi kita hari ini mengenai adil dan jujur. Adil dan jujur ya, Nak? Iya Bu. Iya Bu. Yang adil. Bila tadi udah. Nah, sebelum ibu menjelaskan, ibu ingin memberitahu anak-anak ibu apa itu tujuan pembelajaran kita kan? Jadi tujuan pembelajaran kita mengenai adil dan jujur ini, yang pertama itu anak-anak ibu dapat menanam nilai-nilai kejujuran. Yang kedua yaitu tujuannya membaca dan menghafal dalil tentang adil dan jujur, yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 8 sampai 10 dan Quran Surah At-Taubah ayat 119 ya. Ya Bu. Terus yang ketiga yaitu anak-anak ibu mengetahui isi kandungan dari Quran Surah Al-Maidah ayat 8 sampai 10 dan Quran Surah At-Taubah ayat 119. Ya Bu. Terus yang terakhir anak-anak ibu dapat mengetahui apa penyebab turunnya Quran Surah
Al-Maidah ayat 8 sampai 10 dan Quran surah At-Taubah ayat 119. Ya, Bu. Oke, baiklah. Untuk tujuan pembelajarannya, apakah ada anak-anak ibu yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, Bu lanjut ibu hapus dulu ya. Ya, Bu. Oke, di sini kita masuk kepada materi kita yang pertama, yaitu membahas tentang adil dulu ya. Ya, Bu. Nah, sebelum ibu lanjut, jadi di sini ibu ingin bertanya, siapa yang tahu apa itu pengertian adil secara bahasa? Bu. Ya, kepada Nita. Tidak berat sebelah, Bu. Nah, yang lain? Ada yang lain? Bu. Ya, Debbie? Seimbang, Bu. Ya, seimbang. Ada yang lain? Tidak Bu. memihak, Bu. Oh ya, tidak memihak. Bagus sekali ya untuk Nita, Dila, dan Debbie. Secara bahasa adil itu tidak berat sebelah, seimbang, dan tidak memihak, gitu ya. Ya, Bu. Ya baik, siapa anak-anak ibu yang tahu secara istilah apa itu pengertian adil? Ya, kepada Dila. Menurut istilah itu menegakkan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah diterapkan oleh agama. Ya, bagus sekali ya pengertian menurut Dila tadi pengertian adil. Yang lain siapa yang tahu? Ya, kepada Debbie. Menurut istilah itu seimbang, tidak memihak, dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa pungutan. Ya, bagus sekali ya untuk Debbie juga. Ada yang lain? Apa sudah pas? Sama, Bu. Bu. Sama ya. Baiklah, jadi pengertian adil secara istilah itu menegaskan suatu kebenaran yang dihadapi dua masalah atau beberapa masalah, yang dimana di sini harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh agama, gitu ya. Ya, Jadi Bu. di sini intinya adil itu kayak menegakkan kebenaran. Ya, Bu. Dia tidak berat sebelah, gitu ya, seimbang. Oke, berarti dari pengertian kenapa Suci? Kenapa Nggak ada, tertawa? Oke, perhatikan ibu ya. Jadi secara bahasa dan istilah pengertian dalil, siapa anak-anak ibu yang ingin ditanyakan? Yang ingin bertanya tentang pengertiannya, apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah jelas ibu ingin bertanya kembali ya untuk menguji pemahaman anak-anak ibu. Ya, Bu. Siapa yang tahu pengertian adil secara bahasa dan istilah? Bu. Ya, kepada Suci. Adil secara bahasa yaitu tidak memihak atau tidak berat sebelah. Sedangkan secara istilah adalah seimbang atau tidak memihak dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa ada pengurangan sepersen pun, Bu. Iya, bagus sekali ya. Berarti anak-anak ibu semua udah paham kan? Paham, Bu. Kita lanjut yang kedua mengenai dalilnya. Ya, Bu. Siapa yang tahu terdapat pada Quran surah apa dalil dari adil? Bu. Ya, Debbie. Al-Maidah ayat 8 sampai 10. Ya, bagus sekali ya. Oke, jadi dalil dari adil ini yaitu terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat 8 sampai 10. Di sini Ibu ingin menuliskan sebentar ya ayatnya. Ya, Bu. Ya, Bu. Tolong dicari di Al-Quran, Quran surah Al-Maidah ayat 8 sampai 10. Nanti Ibu akan menuju anak-anak Ibu untuk mengartikannya. Ya, Bu. Berkata ya. Ya, Bu.
Baiklah, inilah dalil dari dalil dari adil terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat 8 sampai 10. Apakah bisa dibaca anak-anak Ibu? Bisa, Bu. Oke, coba siapa di sini yang mau membacakan ayat ini? Ayat ini. Saya Bu. Ya, Dila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi suhada bil qisti wa la yajrimannakum sana'anu qawmin ala ta'dilu ihdilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Sadaqallahul azim. Baiklah, itulah tadi pembacaan dari Nadila. Pembacaannya sudah cukup bagus. Alangkah baiknya sering-sering baca Al-Quran di rumah ya, Ananda Nadila. Oke, di sini Ibu ingin mengajak anak-anak Ibu atau meminta anak-anak Ibu untuk mengartikan ayat tersebut per kata ya. Ya Bu. Satu persatu maju ke depan ya. Ya, Bu. Kalau tidak muat, apakah ini bisa Ibu hapus? Anak-anak Ibu, siapa yang dapat arti perkata ditulis ayat sama artinya di depan. Ya, Bu. Ini dihapus saja. Ya Bu. Ya Bu. Udah ada kan di LKS-nya? Ya Bu. Siapa yang pertama? Dila. Coba tuliskan perkata di depan ayat sama artinya yang Ananda dapat. Yang saya dapat Bu. Kenapa bergurau? Enggak boleh bergurau, Bu. Iya, tidak boleh diperhatikan lubangnya di depan ya. Baik, itu baiklah, Bu. Ya Bu. Ya. Selanjutnya Debbie.
Oke, selanjutnya Suci. Baik, Bu. Selanjutnya Nita. Bu, izin berdiri sebentar ya, Bu. Baiklah, inilah arti perkata dari yang anak-anak ibu dapat ya. Ya, Ya, Bu. Jadi dalam Quran surah Al-Maidah ini, siapa yang tahu di kata yang mana yang terdapat kata adil? Bu. Ya, Debbie? Bil Kisti, Bu. Ya, bagus sekali ya. Bil Qisti yang artinya Gimana nih? dengan adil. Ada yang lain? Apakah cuma Bu. satu? Ya, Suci? Ta'dilu, Bu. Ya. Berbuat adil. Ya, bagus sekali ya, Kak Bilu. Nah, baiklah di sini Ibu akan menjelaskan sedikit. Jadi di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8 sampai 10 telah jelas di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlaku adil sesama umat manusia, terutama sesama umat muslim, yang dimana di sini Allah juga memerintahkan kita adil itu bukan hanya kepadanya saja, tapi adil kepada sesama manusia yang sering disebut hablum minallah dan hablum minan nas. Ya, Gitu ya. Hablum minallah itu seperti contohnya kita mengerjakan apa yang telah diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Sedangkan hablum minan nas, Ibu kasih contoh seperti kita berbakti kepada orang tua. Nah, kita berbakti kepada orang tua, kita mengerjakan apa yang diperintahnya, berkata lembut kepadanya, tidak berkata yang kasar kepadanya, tidak berkata itu adalah salah satu contoh
hablum minan nas, Ya, Bu. yaitu kepada orang tua gitu ya. Ya, Bu. Dan adil ini juga ada kepada masyarakat. Seperti misalnya diadakannya pemilu gitu. Ketika kita mengadakan pemilu, kita tuh harus berlaku adil dalam memilih. Tidak, jangan kita memilih karena kita ada sogokan atau misalnya karena dia itu saudara kita memilih dia, tapi kita harus memilih dengan kepercayaan masing-masing kayak gitu, harus dengan adil gitu. Jangan memilih-milih, jangan berat sebelah gitu. Jangan karena karena dia itu saudara kita memilih dia padahal dia curang atau misalnya ada sifat dia yang tidak bagus gitu kita pilih. Jadi kita ini harus memilih ya dengan adil kayak gitu. Jadi Quran surah Al-Maidah ayat 8 sampai 10 ini telah dijelaskan oleh Allah bahwa kita itu harus berlaku adil, karena adil ini merupakan perilaku yang terpuji yang dimana dia itu sangat mendekati kepada ketakwaan gitu. Ketika seseorang itu adil, maka dia telah tercermin bahwa dia itu beramal soleh yang telah dijelaskan tadi kan ada situ kalimat amilatus solihah. Masih ingat tadi yang pas Ibu tulis? Kan ada kan pada ayat 8 di situ ada kata-kata beramal soleh gitu. Jadi ketika seseorang itu sudah adil, dia telah menyempurnakan agamanya kayak gitu ya. Ya, Bu. Dan Allah juga sangat membenci orang yang tidak adil kepada siapapun itu, termasuk kepada manusia, kepada binatang, dan kepada yang lainnya gitu. Allah akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang tidak adil, dan Allah akan memberi pahala yang sangat besar kepada orang-orang yang berlaku adil kepada siapapun. Ya, Bu. Dari penjelasan Ibu mengenai pengertian dan dalil, apakah anak-anak Ibu sudah paham? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Paham, Bu. Kita lanjut kepada jujur ya. Ya, Bu. Oke, kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu mengenai jujur. Siapa yang di sini yang tahu apa pengertian jujur secara bahasa? Bu, Ya, kepada Dila. nyata, Bu, benar. Setelah itu tidak berkata benar, Bu. Atau Ya. berkata tidak. Bagus sekali ya pengertiannya. Ada yang lain? Apa sama? Sama. Ya, kepada Debbie. Mengakui. Ya, mengakui. Bagus sekali ya. Jadi Dila dan Debbie tadi jawabannya sudah bagus. Jujur ini berasal dari kata bahasa Arab yaitu siddiq. Siddiq yang berarti nyata dan benar dan mengakui gitu kan. Siapa yang tahu secara istilah apa itu pengertian jujur? Saya, Bu. Ya, kepada Dila. Menurut istilah jujur adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Ya, bagus sekali ya. Yang lain, siapa yang tahu pendapat yang lain? Apakah sama? Bu, Ya, Suci. jadi jujur secara istilah adalah sikap seseorang ketika berhadapan dengan sesuatu atau fenomena tertentu dan menceritakan kejadian tersebut tanpa perubahan, Bu. Nah, jadi tidak ada dia mengada-ngada tentang cerita tersebut, Bu. Ya, bagus sekali ya jawaban Suci dan Nadila tadi. Jujur itu yaitu yang sebenarnya terjadi, tidak mengada-ngada, tidak menambah-nambah cerita gitu ya. Ya, Bu. Sesuai dengan perkataan dan perbuatan, jangan lain di mulut, lain yang dilakukan gitu ya. Jadi mengenai pengertian tadi, apakah anak-anak Ibu sudah paham? Paham, Bu. Ya, kita lanjut ke dalil ya. Ya, Bu. Jadi dalil mengenai jujur terdapat pada Quran surah apa? Bu. Ya, Dila. At-Taubah ayat 119. Ya, bagus sekali ya. Ya, jadi dalil mengenai jujur terdapat pada Quran surah At-Taubah ayat 119. Jadi di sini Ibu ingin anak-anak Ibu tuh aktif. Siapa yang ingin menuliskan Quran surah At-Taubah ayat 119 ke depan? Saya, Bu. Ya, Nabila. Deh, mantap gila. Sombong ya? Nggak sama ya. Cuci Debbie, apa yang kita tahu kan?
Suci Nggak ada. Coba perhatikan nanti ibu tanya ya. Dia curhat sama pacarnya. Nggak ada Nanti sucinya curhat-curhat baca sama Bu. pacar ya. Ya Bu. Ya, bagus sekali Dila hafal ya ternyata. Dia Iya Bu. dia sudah hafal. Besok kami hafal juga ayatnya Bu. Ya, Ya Bu. semangat ya untuk menghafal ayatnya. Ya Bu. Ya Bu. Ya, baiklah inilah Quran surah Taubah ayat 119. Dan di sini siapa yang ingin mengartikan Quran surah Taubah ayat 119? Bu. Ya, kepada Debbie. Artinya Bu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah atau penegak bersama orang-orang yang benar. Ya, bagus sekali ya. Jadi artinya bersamalah kamu dengan sama-sama orang yang jujur. Oke. Jadi dari dalil tersebut apakah anak-anak ibu sudah paham? Apakah masih ada yang kurang jelas? Paham Bu. Paham, Bu. ya. Bisa ibu hapus? Bisa Bu. Oke, sebelum ibu lanjut kepada asbabun nuzul dan isi kandungan Quran surah atau ayat 119 dan Quran surah Al-Maidah ayat 8 sampai 10, ibu ingin mengulang atau menggali ingatan anak-anak ibu. Siapa yang tahu di sini pengertian dari jujur secara bahasa? Bu. Ya, Nadila. Nyata, benar atau berkata dengan yang benar Bu. Ya. Yang kedua, siapa yang tahu terdapat pada Quran surah apa dalil dari adil? Ya, Debbie. At-Taubah ayat 119. Dalil dari adil. Bu. Ya, Nadila. Surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10. Ya, anak-anak ibu harapkan agar lebih fokus ya mendengarkan apa yang ibu katakan. Iya Bu. Terus terdapat pada Quran surah berapa dalil tentang jujur? Bu. Ya, Debbie. At-Taubah ayat 119 Bu. Ya, berarti anak-anak ibu sudah paham ya. Ya Bu. Tolong diingat karena ini perlu kan? Ya Bu. Oke, kita lanjut kepada isi kandungan dan asbabun nuzulnya. Jadi di sini ibu harap anak-anak ibu yang aktif dalam pembelajaran kita hari ini. Jadi tolong anak-anak ibu cari apa itu asbabun nuzul dari Quran surah At-Taubah ayat 119 dan Quran surah Al-Maidah ayat 8 sampai 10 dan isi kandungan dari kedua surah tersebut. Baik, Dari Bu. dalil dan dari adil dan jujur. Baik, Ibu Bu. kasih waktunya 5 menit ya. Nanti Ya, ibu Bu. suruh ke depan untuk mempresentasikannya. Baik Bu. Ya Bu. Apakah anak-anak ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Belum Bu. Boleh akses internet Bu, menggunakan Boleh. akses internet. Boleh ya. Dicari yang seperlunya, jangan buka-buka WA nanti chatting-chattingan. Enggak Bu. Kepada anak-anak ibu apa ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu. Ya. Bentar ya. Ya Bu. Apa itu, Suci? Ini Bu. Jadi kayak gini Bu. Iya. Iya. Ya Bu. Udah paham? Ya Bu. Yang lain apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Ya Bu. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Ya Bu.
tolong maju ke depan. Baik, Coba Bu. Suci maju ke depan untuk mempresentasikan asbabun nuzul dari Quran surah Al-Maidah. Isi kandungan. Oh, jadi Suci bacakan aja isi Isi kandungan. kandungan, Bu. Iya. Baik, Bu. Surat yang surat mana Suci, Bu? Quran surah Al-Maidah, Bu. Ya, ayat 8 sampai 10 ya. Baiklah. Tolong anak-anak ibu yang lain didengarkan kawannya. Baik ya, Bu. Jadi isi kandungan pada Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 8, di dalamnya Allah menjelaskan bahwa Allah merintahkan kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa menjadi penegak kebenaran atas dasar yang ketaatan kepadanya. Selanjutnya pada ayat 9 itu adalah Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan ampunan dan pahala yang besar. Iman dan amal soleh dapat menutup atau menghapus perbuatan jelek yang sudah berlalu seperti berlaku tidak adil, Bu. Nah, selanjutnya pada ayat 10 Allah memperingatkan orang-orang yang mengingkari ayat-ayatnya. Ayat-ayat itu dapat berupa ayat-ayat qauliyah atau terdapat dalam Al-Quran ataupun ayat-ayat kauniyah yang merupakan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang terdapat pada alam ini, Bu. Ya. Nah, sekian kandungan dari Suci, Bu. Ya, isi kandungan dari. Boleh duduk, Bu? Ya, boleh. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Suci? Tidak, Bu. Ya, lanjut kepada Nita. Isi kandungan Quran surah atau ayat 119. Kalau ayat 119, Bu. Oke, saya akan apa namanya tuh? Kenapa Suci? Itu bunyi Astunita Vita katanya, Bu. Jadi saya akan membacakan isi kandungan dari surah At-Taubah ayat 119, yang mana yaitu berdasarkan ayat At-Taubah ayat 119 itu orang yang beriman untuk melakukan dua hal, yaitu bertakwa kepada Allah dan menjadi orang yang jujur. Kejujuran itu merupakan karakter utama orang Islam karena di samping sebagai akhlak terpuji, kejujuran ini juga merupakan bagian yang tidak terpisah dari kesempurnaan keimanan dan keislaman seseorang. Sudah? Sudah, Bu. Selanjutnya kepada Nadila untuk membacakan asbabun nuzul dari Quran surah Al-Maidah ayat 8 sampai 10. Baiklah, adapun asbabun nuzul surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10 yaitu menurut Ibnu Katsir, sebab turun ayat ini adalah ketika Rasulullah meminta kunci Ka'bah darinya Utsman sewaktu penaklukan Mekah lalu menyerahkan kembali padanya, dan kisah selanjutnya Ali bin Abi Thalib juga memohon pada Nabi Muhammad SAW agar kunci diserahkan kepada Ali. Namun Nabi menyerahkannya kepada Utsman bin Talha bin Abdul Talha. Sesuai dengan ayat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi. Maka maksudnya adalah jadilah kalian yang penegak keadilan karena Allah, dan jadilah kalian menjadi saksi dengan adil, maksud secara adil dan bukan secara curang, dan tegaklah kebenaran keadilan itu terhadap orang lain meskipun kamu membencinya. Ya, Bu. Oke, bagus sekali. Selanjutnya yang terakhir kepada Devi untuk membacakan asbabun nuzul dari Quran surah At-Taubah ayat 119. Baiklah, saya akan membacakan asbabun nuzul Quran surah At-Taubah ayat 119. Ayat ini turun bersamaan dengan dua ayat sebelumnya, yaitu 3 ayat, yakni ayat 117 sampai 119. Yang turun berkenaan dengan taubatnya Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Pada saat perang Tabuk, ketiga orang tersebut tidak ikut perang. Ka'ab sebenarnya ingin ikut perang, tetapi ia sibuk dengan urusannya dan menunda-nunda. Ketika Rasulullah SAW berangkat untuk perang, Ka'ab berkata akan menyusul besok. Hingga berlalu beberapa hari kemudian, Ka'ab pun tidak berangkat dan Ka'ab pun ingin berencana untuk berbohong, tetapi tidak jadi, karena dia yakin Allah akan mengungkap kebohongannya. Dan Ka'ab pun dimusuhi selama 50 hari, dan 10 hari terakhir istrinya pun mendiamkannya. Ka'ab merasa bumi ini menjadi sempit. Ia seakan hidup sendiri tanpa teman dan saudara. Dan oleh sebab itu, ayat Quran surat Taubah ayat 119 ini turun yang berisi Allah tuh menerima taubat orang-orang jujur. Ya. Oke, bagus sekali ya tadi presentasi dari anak-anak ibu mengenai asbabun nuzul dan isi kandungan yang terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat 8 sampai 10 dan Quran surah At-Taubah ayat 119. Dari penjelasan ibu mengenai pengertian dalil dan isi kandungan serta asbabun nuzul yang telah anak-anak ibu tadi presentasikan, apakah ada lagi yang anak-anak ibu ragukan? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Ya, kepada Suci. Yang Suci tanyakan, Bu, mengapa kita itu harus jujur, Bu? Ya, sebelum ibu menjawab, siapa anak-anak ibu yang dapat menjawab pertanyaan dari Suci tadi? Ya, kepada Debbie. Jika kita tidak jujur, Bu, maka orang-orang itu tidak akan percaya sama kita, Bu.
Bu, Yang lain? karena jujur itu adalah sifat terpuji. Nah, yang lain? Yang lain? Ada yang lain? Mungkin itu aja. Nah, berarti itu aja ya, sedikit Ibu tambahkan kenapa kita itu harus berlaku berperilaku jujur. Karena bagus yang dikatakan oleh Debbie dan Nadila tadi, itu adalah sifat terpuji, dan kalau kita tidak jujur orang tidak percaya kepada kita, gitu kan. Jadi ingin Ibu tambahkan sedikit sesuai dengan Quran surah At-Taubah ayat 119, yang dimana di sini yang telah dijelaskan di dalam kandungan surahnya tadi, Allah memerintahkan kita untuk dua hal, yaitu yang pertama bertakwa kepada Allah, yang kedua kita harus berlaku jujur, gitu. Kenapa? Karena Allah di sini sangat membenci orang yang berdusta, gitu ya. Allah akan memberi ganjaran yang sangat pedih kepada orang yang berdusta, dan sebaliknya ketika seseorang itu jujur maka Allah akan memberi pahala yang sangat besar, karena kejujuran ini sangat susah didapatkan, gitu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa berperilaku jujur, hanya orang-orang tertentu yang ketika dia jujur berarti dia sudah dikategorikan sebagai orang yang beriman dan beragama Islam, gitu. Ciri-cirinya itu ada dua, gitu. Dan ketika dia jujur otomatis dia sudah berperilaku baik, gitu, sudah beramal soleh, gitu. Karena kejujuran ini membuah hasilkan kebaikan, ketentraman dan kedamaian, gitu. Tidak ada dusta, gitu ya. Dari ya percaya, gitu kan. Jadi orang-orang pun baik dengan kita, percaya dengan kita. Ketika kita berbohong kepada orang, otomatis orang itu tidak percaya lagi kepada. Baiklah, itulah tadi pertanyaan dari Suci yang dijawab oleh Debbie kan, udah bagus sekali ya. Yang bertanya dan yang menjawab sudah bagus. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Bu, saya Bu. Ya, kepada Nita. Baik Bu, saya akan bertanya, yang mana pertanyaannya yaitu mengapa kita itu harus menegakkan keadilan dan mengutamakan kejujuran? Iya, bagus sekali ya pertanyaan. Sebelum Ibu menjawabnya, siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari Nita? Si Bu. Ya, kepada Suci. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nita, Bu. Yang pertama, mengapa kita harus menegakkan keadilan? Jika kita tidak adil, contohnya saja begini Bu, jika seorang ibu tidak adil kepada salah satu anaknya, otomatis anak tersebut kan sedih Bu, dan akan mengira apakah saya ini memang anak ibu atau tidak. Otomatis kayak gitu dia berpikir Bu. Nah, dan mengapa kita harus jujur? Karena jika kita satu kali berbohong, maka orang lain tidak akan percaya lagi sama kita Bu. Iya, bagus sekali ya jawaban dari Suci, dan pertanyaan tadi juga bagus. Sedikit Ibu tambahkan, kenapa kita tuh harus berlaku jujur dan adil. Kenapa? Karena jujur dan adil ini hampir sama, gitu. Orang itu dua kata tersebut saling berkaitan, yang dimana ketika kita tidak adil maka kita itu sangat dibenci Allah. Allah sangat membenci orang-orang yang tidak adil. Di dalam adil tersebut sudah pasti jujur, tidak ada dusta, gitu kan. Ketika kita tidak jujur, kita akan tidak dipercaya orang, gitu. Kita akan mendapat ganjaran atau siksaan dari Allah, gitu, masuk neraka, gitu kan. Berarti anak-anak Ibu sudah paham kan? Paham Bu. Paham kan? Untuk selanjutnya di sini Ibu akan mengadakan kuis. Kuisnya secara tertulis ya. Siapa yang cepat mengumpulkan akan Ibu kasih nilai tambahan. Ya Bu. Siap-siap ya, didengarkan baik-baik pertanyaannya. Sudah siap? Ya Bu. Yang pertama pertanyaannya, dalil apa surah apa dalil dari adil? Waktunya 5 menit. Sudah? Yang kedua, apa pengertian adil secara istilah? Sudah? Yang ketiga, apa pengertian dari jujur secara istilah? Sudah habis waktunya. Silakan kumpul. Baiklah, kuisnya akan Ibu periksa nanti di rumah. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin ada satu orang yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ya, kepada Dila. Dari
tentang hari ini, yaitu mengenai adil dan jujur. Jadi adil itu adalah berkata benar, menurut istilah berkata benar, tidak memihak atau tidak memberat sebelah. Sedangkan menurut istilah adalah seimbang atau tidak memihak dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Sedangkan jujur itu adalah menurut bahasa mengakui berkata dengan yang benar. Sedangkan menurut istilah adalah sikap seseorang dengan jujur dengan perkataan maupun perbuatannya. Dalilnya terdapat dalam surat adil terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10, sedangkan jujur terdapat dalam surat Al-Taubah ayat 119. Ya, bagus sekali ya kesimpulan dari Nadila tadi. Jadi siapa yang aktif pada hari ini, Ibu akan menambahkan nilainya di absen ya. Jadi untuk pembelajaran kita minggu besok, anak-anak Ibu harus aktif semua ya. Oke, sebelum Ibu akhiri, di sini Ibu akan menyampaikan sedikit kepada anak-anak Ibu bahwa kita itu, apalagi anak-anak Ibu semuanya, harus menerapkan perilaku adil dan jujur, karena perilaku adil dan jujur ini sangat disenangi Allah, yang dimana ketika kita berperilaku adil dan jujur, maka kita itu sudah bertakwa kepada Allah. Itu salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah, dan itu juga merupakan ciri-ciri orang Islam dan orang-orang beriman. Sudah paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Untuk minggu depan yaitu hadis mengenai adil dan jujur. Jangan lupa dibaca-baca ya bukunya mengenai hadis tersebut. Dan untuk tugas hari ini, anak-anak Ibu harus menghafal Quran Surah atau ayat 119 dan Quran Surah Al-Maidah ayat 8-10. Jadi minggu besok Ibu ingin meminta anak-anak Ibu untuk menyetornya ke depan ya. Oke, itulah pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.